Salah satu media China membuat heboh pecinta sepak bola tanah air setelah menyoroti naturalisasi dua pemain timnas Indonesia, Mels Hilgers dan Eliano Reinders. Proses naturalisasi kedua pemain disebut tidak sah karena pengambilan sumpah dilakukan di Brussels, Belgia. Dalam artikelnya, media China tersebut mengkritik keras proses naturalisasi Mels Hilgers dan Eliano Reinders yang disebut-sebut tidak sesuai prosedur. Hal ini didasari karena pengambilan sumpah kedua pemain keturunan Indonesia Belanda tersebut dilakukan di Brussels, Belgia. Pengambilan sumpah di luar negeri ini menjadi sorotan media China tersebut dan bakal dilaporkan ke AFC apabila Mels dan Eliano nantinya dimainkan dalam laga timnas Indonesia melawan China. Ini dubes kita di ini saatnya kita bersatu, jangan mau diprovokasi oleh pihak atau negara manapun. Seperti saat ini bisanya ada usaha memecah belah konsentrasi kita. Yalah guys, bila melihat ya proses naturalisasi ini sebenarnya saya ada melihat ya apa perkembangan proses naturalisasi untuk dua pemain ini, yaitu Mels Hilgers dan Eliano. Dan China sampai ke tahap ini takutnya mereka sampai membuat protes ke AFC karena kehadiran Eliano dan juga Mels Hilgers ini. Dan bila melihat ya proses itu sebenarnya memang tim-tim di negara asing pun mereka juga ada melakukan naturalisasi ya untuk pemain-pemain mereka. Dan apa yang saya lihat ya, ketika ini apabila timnas Indonesia pada mulanya adalah tim yang sangat diremehkan ya di grup C ini, karena dari segi peringkat pun Indonesia ketika itu berada di 133 ranking FIFA, manakala tim lawan timnas Indonesia ini adalah tim yang sangat berat ya. Ada yang ranking 25, ada yang ranking atas rata-rata mereka ini. Ada yang sebahagian daripada tim dalam grup C ini sudah menjadi langganan Piala Dunia sebelum ini. Jadi ini yang sekarang nih yang telah beredar ya, yang mana media China kritik keras naturalisasi Mels Hilgers dan juga Eliano ini karena begitu cepat ya proses ini berlaku. Jadi saya ada melihat proses naturalisasi ini yang berlaku di Belgia. Di situ sehingga emigrasi pun turut datang ya, dan dukungan terhadap proses ini memang didukung penuh oleh pemerintah Indonesia. Sungguh pun ketika itu bukan berlaku di Indonesia, tetapi mereka melakukan perkara ini di kedutaan besar di Belgia. Jadi bila sebut tentang kedutaan besar di Belgia ini, itu seumpama wilayah Indonesia. Jadi apa bentuk peraturan ataupun hukum bisa dilakukan di situ. Jadi proses naturalisasi angkat sumpah ya berlaku di kedutaan besar di Belgia ketika itu. Dan kita lihat di sini bukan sekadar Indonesia yang melakukan ini, tetapi tim-tim yang lain juga pernah melakukan dan ada melakukan proses naturalisasi ini. Jadi ini ketakutan yang mungkin dirasai oleh China ketika ini. Apapun kita tengok dan juga mendengar penjelasan daripada Pak Erick Thohir ini guys. Aturan FIFA menjelaskan setiap negara boleh menaturalisasi semua pemain. Kita bisa lihat tim nasional Belanda sendiri itu banyak keturunan Suriname. Ya, pemain tim nasional Prancis juga banyak dari negara tentu koloninya mereka. Amerika sendiri banyak. Yang last name-nya Spanyol. Betul lah. Tim nasional Spanyol juga pernah naturalisasi Diego Costa dari Brazil. Tim nasional Italia pernah juga menaturalisasi pemain Argentina. Ya. Bola itu merupakan event global. Ya, dan semua terbuka menurut aturan FIFA. Ini aturan FIFA nih guys. Naturalisasi yang bermain di liganya selama 5 tahun atau yang punya darah bapak, ibu, kakek, nenek. Nah kebetulan saya dan Pak Menteri komitmen sama. Kita ingin memfokuskan semua talenta terbaik bangsa Indonesia yang ada di luar negeri untuk memperkuat tim nasional, yaitu mempunyai darah yang mempunyai. Betul lah. Aturan FIFA. Yang saya lihat lah pemain-pemain keturunan yang
ada di Indonesia nih yang dinaturalisasi ini merupakan pemain yang mempunyai talian darah ya dengan Indonesia, ataupun mungkin kakek, nenek ataupun siapa-siapa yang penting ada keturunan darah dengan Indonesia, maka mereka juga layak untuk membela merah putih. Dan saat ini Indonesia sudah sampai ke tahap yang tertinggi nih guys. Jadi bila melihat ini perjuangan timnas Indonesia bukan satu perjuangan yang mudah ya. Jadi mungkin inilah yang dilakukan sehabis baik oleh Federasi Sepak Bola di Indonesia, ingin menjadikan timnas mereka ini selebel dengan tim-tim di Eropa sana. Dan bila melihat pemain-pemain keturunan ini tidak ramai manapun, sebab Indonesia yang saya tahu guys, dia ingin mahu sehingga 150 orang ya pemain-pemain pelbagai peringkat, dari peringkat U17, U23, U20 begitu. Semua peringkat perlu ada 150 orang pemain. Jadi kalau dilihat sekarang pemain-pemain keturunan ini tidak pun sampai 10% ya daripada jumlah yang inginkan itu. Dan apa yang hasilnya sekarang bila adanya pemain keturunan ini? Lihat penampilan mereka. Sekarang ini level dunia guys. Jadi bila level dunia, perlu juga pemain-pemain yang sudah terbiasa bermain dengan Liga Eropa ya, seperti Martin Paes, lepas tu ada Justin Hubner ya, Sandy Walsh, lepas tu Pak Haji, siapa lagi? Ivan Jenner, banyak lagi pemain-pemain yang bila dilihat pada tim nasional ini, memang dalam tim nasional, tim utama ini kebanyakan daripadanya adalah pemain keturunan. Tetapi dari segi menyeluruh itu, yang mana Indonesia ingin mahu 150 orang pemain itu di pelbagai peringkat. Tapi bila melihat itu bukan semua pemain keturunan. Jadi ini yang sekarang nih menjadi satu bahan ya, yang saya baca di media bahwa China akan protes dengan berlakunya proses naturalisasi Eliano dan juga Miss Helges ini. Mungkin mereka melihat proses ini terlalu cepat ya. Jadi itu yang mungkin dorang ingat ini adalah silap mata. Tetapi dia berlaku proses yang betul ya. Saya sendiri melihat bagaimana proses naturalisasi, proses angkat sumpah sehingga KTP itu pun dicetak di Belgia ya. Dorang bawa mesin cetak itu ke Belgia untuk mengeluarkan KTP untuk Miss Helges dan juga Eliano ini guys, yang berlaku di Belgia. Jadi kita tengok bagaimana angkat sumpahnya guys. Kita tengok di sini. Dan setia Ini kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pak Erik, I'm ready for Indonesia. I'm proud to play for the country and I'm happy to be here. Tengok nih guys. Hello Indonesia, I'm ready to join the national team. I can't wait. See you later and I love Indonesia. Wah, berlaku dengan lancar ya. Nah, dua tenaga baru sudah sah dan siap bela timnas Indonesia. Jadi apa lagi yang diperdebatkan oleh media China yang mereka ingin protes atas berlakunya proses naturalisasi terhadap dua pemain ini, yaitu Miss Helges dan juga Eliano. Dan bila melihat mereka nih sebenarnya memang mempunyai darah keturunan Indonesia, dan sudah sampai masanya ya, tiba masanya untuk mereka membela timnas Indonesia, karena hari ini satu-satunya yang berjaya ke putaran yang ketiga untuk ASEAN ini adalah Indonesia guys. Jadi bila melihat Indonesia satu-satunya menjadi wakil di ASEAN ini, kita se-ASEAN ya memberi dukungan ya, dukung terus untuk perjuangan timnas Indonesia ini untuk laga-laga yang bakal akan mereka tempuhi. Jadi perkara ini bila beredar ya di media sosial, jadi kita risau dari segi konsentrasi pemain-pemain timnas Indonesia ini akan terganggu dengan berita-berita seumpama ini, yang mana dikatakan media China akan protes lah di AFC atas naturalisasi terhadap dua pemain ini. Jadi ini awal-awal mereka sudah takut sebenarnya. Mereka takut sebenarnya dengan kehadiran dua pemain ini, yang mana dikatakan Miss Helges merupakan pemain yang nilainya sangat tinggi ya.
Dan ini yang bakal akan mereka hadapi untuk putaran yang ketiga ini. Pada tanggal 10 hari bulan menentang Bahrain dan juga 5 hari selepas itu akan menghadapi China. Jadi saat ini Indonesia begitu menjadi perhatian dan juga amat dipedulikan oleh tim-tim yang besar ini guys sebenarnya. Dan mereka nih Indonesia banget guys. Lihat contohnya bagaimana, mengapa saya katakan Indonesia banget. Lihat apa yang dilakukan oleh pemain-pemain naturalisasi ini. We have a beautiful opportunity tengok. to put our nation on the map. Don't forget who you're playing for. Think about who you play for your family, for your country, for your honor. Then we go out and we kill them today, okay? Tengok, dia menjadi kapten dan juga semangat dia bagi ya untuk negara dia bilang. Jadi perjuangan ini mereka bukan untuk negara mereka, tetapi bila mereka sudah menjadi warga negara Indonesia, mereka ini adalah membela timnas Indonesia. Lihat saja kepimpinan yang dimiliki oleh pemain-pemain keturunan ini, pemain naturalisasi ini. Jadi rasa nasionalisme mereka itu cukup kuat ya guys, sehingga menjadi kapten untuk timnas Indonesia. Ini J. Aegis merupakan pemain yang begitu handal juga ya guys, yang mana satu-satunya bermain di kasta tertinggi Liga Italia, yaitu di Serie A. Jadi ini J. Aegis guys. Jadi apa yang dikatakan oleh media China dan apa lagi yang diragukan. Jadi teman-teman, untuk pendukung-pendukung timnas Indonesia, kita terus dukung dan juga kita benteras berita-berita hoax ya, agar pemain-pemain ini dapat memberi fokus sepenuhnya terhadap perlawanan yang bakal akan mereka hadapi. Sebetulnya jika dibilang banyak, mungkin belum terlalu banyak ya. Mungkin sekarang terakhir pemanggilan squad sekitar mungkin 11 antara 13 ya. Naturalisasi, dan itu pun sebetulnya mungkin kalau di kami bilangnya enggak seperti naturalisasi pada umumnya yang harus tinggal misalkan minimal 5 tahun di Indonesia, tapi kita lebih ke mengambil pemain-pemain keturunan kita. They have roots, they have a skin, they have Indonesian blood, so like a grandparent or parent who's Indonesian. And most of them have Indonesian blood from their parents. Yes. Orang darah Indonesia, betul lah. The father or the mother is Indonesian. Good track ya, especially from Erick Thohir. Yeah. He's the only one really merombak struktur sepak bola. Ini Pak Erick Thohir nih. So, pada pendapat kamu, does it naturalization, does Pak it Erick affect Thohir the juga local players, pemain yang born and raised di Indonesia? Ya, itu biasa ya. Mungkin karena adanya naturalisasi, pemain-pemain lokal kita mungkin agak tergerus ya dari persaingan. Tapi ini sebetulnya nggak bagus, karena dengan adanya naturalisasi, pemain-pemain lokal kita juga akan catch up atau menyaingi dengan performa atau level yang ada di tim-tim naturalisasi. Makanya bukan hanya naturalisasi kita pemain yang bermain abroad ya, luar ya, tapi ada pemain-pemain lokal kita seperti Marcelino, Pratama Arhan, Asnawi dan lain-lain itu juga bermain di luar negeri. Ketimbang betul lah. Dengan kehadiran pemain-pemain naturalisasi ini, dia juga dapat mengimbangi yang saya lihat dalam timnas Indonesia ya. Jadi proses persaingan itu yang sehat akan berlaku. Seperti Marcelino, dia pasti akan membuat yang terbaik. Seperti Asnawi, Pratama Arhan, dan juga pemain-pemain lokal yang lain. Jadi bila hadirnya pemain-pemain naturalisasi itu, dari satu sudut mereka boleh mempelajari terhadap pemain-pemain naturalisasi ini. Jadi secara tidak langsung mereka punya skill itu akan bertambah, ilmu sepak bola itu akan bertambah, dan seterusnya bila mereka sering kali bertemu dengan pemain-pemain naturalisasi ini, dari segi mereka punya kefahaman dari segi sepak bola, peraturan dalam sepak bola itu akan bertambah luas. Dan lihat saja hasilnya Marcelino di Liga Inggris, Pratama Arhan Liga Korea, lepas itu Asnawi ya, bermain di luar negara. Banyak lagi beberapa pemain yang bermain di luar negara. Ini hasil daripada dorongan ya, yang mana mereka ingin melakukan yang terbaik. Jadi bila Indonesia sudah sampai ke label ini, seharusnya diberi dukungan ya, dan ya untuk menghadapi timnas Bahrain dan juga China ini merupakan satu sejarah ya untuk timnas Indonesia. Bukan lagi seperti 12 tahun yang lalu
ketika itu Indonesia kalau tidak silap saya dihentam habis ya, dihajar oleh Bahrain 10-0. 10-0 Indonesia dihantam ataupun dihajar oleh Bahrain ketika itu pada 12 tahun yang lalu. Tetapi hari ini wajah timnas Indonesia sudah berbeda guys. Pemain-pemainnya lihat saja, pemain-pemain dalam timnas Indonesia itu semuanya pemain-pemain grade A. Jadi mereka menghimpunkan pemain-pemain grade A ini dan menurunkan pemain-pemain yang terbaik ya untuk menghadapi timnas Bahrain dan juga China. Jadi sejarah pasti akan terukir untuk perlawanan menghadapi Bahrain dan China ini pada 10 Oktober ini ya. Dan melihat apa yang dilakukan oleh timnas Indonesia dari segi persiapan mereka, memang mereka cukup bersedia dan semoga timnas Indonesia dapat melakukan yang terbaik ya. Jadi saat ini semua tertumpu pada timnas Indonesia atas apa? Atas kapasiti pemain-pemain mereka yang tidak boleh dinafikan juga ya, kehebatan pemain-pemain timnas Indonesia yang mana mereka semua adalah pemain-pemain yang terbaik yang telah dipilih, yang telah ditapis oleh Coach Sintayong, dan juga saya yakin pada penampilan 10 dan juga 15 Oktober ini adalah penampilan yang sangat dinanti-nantikan oleh semua penggemar sepak bola. Jadi guys, kita sebagai se-ASEAN guys harus memberi dukungan yang penuh terhadap perjuangan timnas Indonesia, dan kalaupun media China mengatakan begitu, yang itu merupakan mungkin mereka sengaja untuk mengusik motivasi pemain-pemain agar dari segi motivasi itu akan turun mungkin. Tapi timnas Indonesia adalah hati mereka, hati lapis baja guys. Jadi kalau itu pun boleh terkesan apa barang, timnas Indonesia sudah level sekarang ini guys, sudah jauh lebih tinggi ya, menuju ke Piala Dunia. Jadi setakat berita-berita begitu mungkin tidak akan menggores ataupun menyentuh perasaan ataupun motivasi pemain-pemain timnas Indonesia. Jadi perjuangan timnas Indonesia selangkah lagi ke Piala Dunia. Jadi semoga timnas Indonesia dapat melakukan yang terbaik, dan saya yakin dan percaya dengan dukungan daripada supporter ya, timnas Indonesia dapat melakukan yang terbaik, dan ini merupakan satu sejarah yang bakal akan tercipta untuk Indonesia dan juga mewarnai dan juga mengharumkan nama ASEAN. Jadi itu ya untuk kali ini guys. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.